Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh masuk di dalam Bilangan ke-28 dengan tema beribadahlah lebih sering dan disiplin. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh memiliki waktu dan kesempatan untuk boleh belajar, merenungkan, bahkan merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan yang boleh memimpin kami sehingga kami boleh dapat membaca, merenungkan, mengerti, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ada beberapa bagian ayat yang akan kita baca saat ini, namun diharapkan saudara-saudara dapat membaca keseluruhan bagian ini untuk bisa mengerti seluruh bagian dari Bilangan ke-28. Ayatnya yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap." Ayat 9. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Ayat 16. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu ada Paskah bagi Tuhan. Ayat 17. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Saudara yang terkasih, dalam Bilangan 28 ini kita dapat melihat ada beberapa jenis persembahan. Ayat pertama sampai 8 ada korban pagi dan petang. Ada korban Sabat dan korban bulan baru ayat 9 sampai 15. Serta korban pada hari-hari raya ayat selanjutnya. Saudara, orang Israel mengenal berbagai persembahan seperti korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Tuhan memberi petunjuk yang mendetail tentang cara membawa persembahan kepadanya. Kita dapat melihat ayatnya yang ketiga sampai 15. Di sana dikatakan, tiap hari harus ada korban bakaran 2 ekor domba berusia setahun yang tidak bercela. Korban sajian 1/10 eva tepung terbaik yang diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Dan korban curahan 1/4 hin minuman untuk setiap domba. Di samping itu tiap Sabat harus ditambah dengan 2 ekor domba dengan persyaratan korban sajian dan korban curahan sama seperti persembahan harian. Bahkan tiap bulan harus ditambah 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berusia setahun yang tidak bercela. Korban sajian untuk tiap lembu adalah 3/10 eva tepung terbaik. Untuk domba jantan adalah 2/10 eva tepung terbaik. Dan untuk tiap domba jantan berusia setahun, 1/10 eva tepung terbaik. Saudara, korban curahan untuk tiap lembu adalah setengah hin anggur. Untuk domba jantan 1/3 hin, dan untuk domba berusia setahun adalah 1/4 hin. Korban-korban yang tetap di atas masih harus ditambah 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Saudara, sebelum memberi petunjuk detail ini, Tuhan berkata, "Dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku." Di ayat yang kedua. Saudara, jika hanya memperhatikan frase terakhir sebagai santapanku, bisa muncul kesan bahwa Tuhan kelaparan jika orang Israel lupa membawa persembahan. Lagi pula, bukankah 2 frase penting di awal ayat kedua, yaitu dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, menguatkan kesan
bahwa persembahan itu menyangkut kepentingan Tuhan. Akan tetapi bukankah Allah itu adalah roh? Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan itu berarti Ia tidak memerlukan makanan seperti manusia. Jadi pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan sang pemilik bumi beserta seluruh isinya meminta kepada orang Israel? Seandainya perlu makan pun, bukankah Tuhan bisa memperoleh santapannya tanpa perlu bantuan orang Israel? Benarkah persembahan yang diminta Tuhan itu untuk kepentingannya sendiri? Saudara, dalam bukunya Kemuritan Rohani, J. Oswald Sanders menulis, kehidupan terdiri dari membentuk dan menghentikan kebiasaan. Karena kita semua adalah makhluk kebiasaan. Tidak ada kebiasaan yang lebih penting dan membangun daripada memelihara kehidupan menyembah yang konsisten. Menyediakan waktu secara teratur untuk bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, maka masuk akal bila kebiasaan itu menjadi fokus serangan tiada henti dari musuh kita, si iblis. Saudara, sangat logis dan pasti bermanfaat bila Tuhan mau kita senantiasa beribadah kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, Tuhan ingin kita senantiasa beribadah kepadanya. Ketika bangsa Israel beribadah, setiap hari mereka harus membawa persembahan berupa korban kepada Tuhan. Bahkan, korban yang akan mereka persembahkan ada aturan yang dengan rinci Tuhan telah tetapkan sebelumnya. Saudara, Tuhan ingin agar mereka tidak bertindak sembarangan ketika beribadah, tetapi belajar menghormati kekudusannya dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, memang ketika kita beribadah saat ini, kita tidak lagi membawa korban-korban bagi Tuhan, karena Kristus telah menjadi korban yang sempurna. Ia telah memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Namun, jangan lupa, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat pertama mengingatkan kepada kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, itu berarti makna dan prinsip yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel tetap berlaku bagi kita, agar kita dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, mempersembahkan diri kita bukan hanya berupa materi, tetapi persembahan yang kudus, yang tidak bercela, yaitu segenap hidup kita yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Saudara, bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan selama ini? Sudahkah kita melatih diri kita untuk taat dan berdisiplin dalam ibadah kita? Apakah kita hanya melakukan ibadah kita setiap hari Minggu? Apa yang kita persembahkan, apa yang kita bawa kepada Tuhan ketika kita beribadah kepadanya? Apakah Tuhan telah menjadi pusat perhatian kita setiap hari? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Engkau boleh mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami. Dan kami rindu Tuhan ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Kami mau belajar Tuhan, melatih diri kami untuk kami boleh terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami mau Tuhan berlatih untuk kami boleh beribadah dengan baik, beribadah sesuai dengan yang Engkau inginkan.
Kami rindu Tuhan, kami tidak hanya sekedar datang ketika kami beribadah, tetapi kami rindu Tuhan, kami boleh membawa diri kami yang sungguh-sungguh untuk kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah setiap hari kami juga boleh membangun ibadah bersama dengan Engkau. Kami mau memiliki waktu-waktu di mana kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan setiap hari kami boleh memiliki ibadah yang benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh belajar untuk boleh memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.